Kemudian di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Perhatikan media gambar di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, bapak dan ibu memiliki permasalahan seperti belum lancar dalam baca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, ataupun kesulitan misalnya dalam belajar ilmu tajwid, ya, dalam berusaha memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat bisa memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar di dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga ilmu tajwidnya bisa langsung dipahami. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid, supaya dapat memperbaiki dan dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah, dan kemudian semoga nantinya bisa menunaikan ibadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung marilah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat memperbaiki dan juga dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-89. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, bertahap. Yang terpenting semoga tajwidnya bisa langsung dipahami, sehingga nanti ketika kita sudah memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Sekarang mari sama-sama kita uraikan, ya. Kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama, di sini huruf ra memiliki tanda baca fathah, ya, atau harokat fathah atau baris fathah, baris miring di atas nih, harokat fathah atau baris fathah. Huruf ra memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ra ini dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas, tebalkan. Rauhu, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin itu ada dua. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Di situ sudah dapat kita lihat, ya, ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, itu termasuk pada huruf lin. Contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun,
sebelum waw sukun ada ini, ada baris fathah ya, tanda baca fathah, harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Kita baca lunak lembut. Farauhu, tanwin setelahnya huruf waw. Tanwin ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Perhatikan media gambar di layar. Di samping panah di situ kan ada bacaannya tuh. Nun sukun garis miring tanwin. Dan seperti yang kita lihat bahwasanya tanda baca tanwin itu ada 3. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas huruf itu namanya adalah fathatain. Nanti ada baris 2 di bawah huruf kasrotain. Dan yang satunya lagi dhammatain. Jadi untuk awal-awal supaya membulatkan kita dalam belajar hukum tajwid pada nun sukun atau tanwin supaya nggak bingung ya untuk para pemula. Jadi gini, kalau kita baca Al-Quran, setiap bertemu nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya, seperti itu. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Contohnya tuh seperti ini. Di sini tanwin setelahnya huruf waw, berarti terjadi hukum tajwid. Huruf waw inilah yang harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf idgham bi gunnah ada 4, itu harus dihafal ya. Supaya kita bisa menguasai hukum idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nanti dikecualikan ya pada izhar mutlak, nanti ada pengecualiannya gitu. Maka cara membaca idgham bi gunnah dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah. Nah, di sini yang kita temui tanwin, maka bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah, ke huruf waw tersebut. Nah, sehingganya kita baca farauhu, jangan dibaca hun. Farauhu, hu gitu. Jangan dibaca hun, tapi hu begitu. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi bagian hu-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat. Farauhu wa raiha. Di sini ada huruf ra memiliki tanda baca fathah ya, baris fathah nih, baris 1 di atas. Dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, kemudian di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya tanda sukun. Sebelumnya di sini tanda baca fathah nih. Perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Di kotak nomor 2 dapat kita lihat di situ ya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Maka itu adalah huruf lin. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada baris fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak lembut. Wa raiha. Ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf madnya itu gitu. Seperti yang rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah itu huruf-huruf madnya. Kemudian untuk H ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat tuh ada alif. Sebelum alif ada baris fathah kan di situ. Di bawah baris fathah, di bawah harokat fathah, di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki baris fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal supaya nggak salah kaprah gitu, supaya nggak salah paham. Jadi cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan alif. Ada alif dulu syaratnya, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Nah, kemudian huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Di sini ada alif nih. Ada alif. Sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah nih, ada baris fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ha kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 H
harokat sesuai rumus 3 warna hitam. Wa raihanu wajan, tanwin setelahnya huruf waw. Nah tadi huruf waw ini huruf apa gitu. Nah, pasti ini sudah tahu hukum tajwidnya ya. Tidak kami tampilkan lagi media gambarnya. Sama dengan ini, tanwin bertemu dengan huruf waw ini. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Nah, jadi bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw, melebur ke huruf waw sehingga dibaca nu. Kemudian di bagian nu-nya itu suaranya itu kita tahan nih, kita panjangkan sebentar kira-kira sepanjang 2 harokat. Nu wa jannatu na'im, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf nih. Bentuknya itu lam alif begini. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu wakaf yang terlarang. Artinya itu wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf gitu. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita jangan berwakaf, kita wasolkan saja begitu. Kemudian wajan, nah di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan media gambar di layar. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Supaya tidak keliru bagi yang masih pemula, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah begitu ya. Supaya tidak keliru, tidak tertukar dengan hukum idgham gitu. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti akan mengira yang masih pemula, oh berarti semua huruf nun, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah ya. Akan mengira seperti itu, padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan sesuatu seperti nun sukun atau tanwin begitu. Jadi supaya tidak keliru, supaya tidak salah, ketika kita sudah menemukan huruf nun yang bertasydid, nah ini ada huruf nun bertasydid kan, atau mim bertasydid. Kita lihat sebelah sininya nih, sebelah sini kita lihat, atau sebelah kanannya nun kita lihat di sininya nih. Kalau di sininya ini nggak ada nun sukun di sini juga nggak ada tanwin di sini, maka berarti nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah gitu. Supaya tidak keliru, supaya tidak tertukar dengan hukum idgham begitu. Ini di sini ada nggak nun bertasydid? Nggak ada kan? Nah, di sini nggak ada juga tanwin kan? Di sini nggak ada kan? Nah, maka berarti nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, maka kita gunnahkan. Jadi di bagian jannya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan. Wa jannatu na'im. Nanya pendek, jannya yang kita gunnahkan. Jannatu na'im. Aim dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad arid li sukun gitu? Perhatikan media gambar di layar. Sekarang perhatikan pula rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat tuh ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh tuh. Nah, kemudian di atas baris kasroh di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki baris kasroh tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Nah, cara kita memahaminya, kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya sukun dulu, ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada baris kasroh. Maka huruf yang memiliki baris kasroh tersebut dibaca panjang begitu. Contohnya kayak gini. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelah sininya nih ada ini baris kasroh nih, baris miring di bawah. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh nih, baris kasroh nih, baris miring 1 nih. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh atau baris kasroh ini dibaca panjang. Misalnya i dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Untuk huruf yang disukunkan di sini huruf mim. Ai ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca aim. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, maka semuanya kita panjangkan 4 harokat. Seperti itu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan huruf mim. Ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf mim, kita baca naim. Nah, kita matikan. Jangan dibaca naimin, min baru berwakaf. Jangan. Tapi kita baca naim.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan begitu. Ini kita baca Al-Quran berhenti di huruf mim. Huruf mim nggak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca naim seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.